adalah meningkatkan dan mengoptimalisasikan perkembangan pada anak-anak kita. Pada video kali ini kami akan memberikan mulai dari pengertian secara umum, mengenalkan kembali kepada Bapak Ibu apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan, apakah itu sama atau berbeda. Kemudian kami akan sedikit menjelaskan kepada Bapak Ibu semua sebagai pengantar bagaimana menstimulasi perkembangan pada anak-anak kita supaya perkembangan anaknya itu menjadi optimal. Kemudian nanti di setiap sesi dalam pengabdian masyarakat yang insya Allah akan dilaksanakan selama 1 minggu ini, kami akan memberikan beberapa video yang di dalamnya adalah cara untuk menstimulasi perkembangan anak sesuai dengan usianya. Kami akan memberikan video seperti tutorial bagaimana menstimulasi perkembangan anak mulai dari anak usia 0 sampai dengan 72 bulan. Besar harapan kami melalui program pengabdian masyarakat ini bisa membantu Bapak Ibu semua, menambah wawasan Bapak Ibu semua untuk meningkatkan stimulasi perkembangan pada anak. Sehingga harapan kami di akhir nanti adalah ada peningkatan untuk optimalisasi perkembangan pada anak. Untuk video yang pertama ini kami akan menjelaskan secara singkat apa itu perkembangan pada anak dan bagaimana stimulasinya, lalu hal-hal terkait dengan perkembangan anak. Yang pertama yang perlu kita ketahui bersama begitu Bapak Ibu bahwa pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada anak ini memang sangat optimal ketika dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Karena di 1000 hari pertama kehidupan itu ada pertumbuhan dan perkembangan, prosesnya itu sangat cepat di usia ini. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini dihitung sejak pembuahan di dalam rahim ibu sampai anak berusia 2 tahun. Sehingga pemantauan ini sangat penting untuk dilakukan tidak hanya setelah anak itu lahir atau bayi itu lahir, tetapi mulai saat pembuahan di dalam rahim ibu. Jadi bagi Bapak Ibu semua begitu ya, ini tidak hanya ibu saja, Bapak juga harus bisa memahami ketika berencana begitu ya, berencana untuk memiliki seorang anak, baik alangkah baiknya begitu sudah dipikirkan sejak awal terkait dengan gizi untuk ibu begitu ya. Kemudian keadaan mental ibu yang baik begitu ya, jadi tidak dalam keadaan stres, karena itu ternyata begitu ya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya gitu. Jadi 1000 hari pertama itu sudah terhitung ternyata begitu ya, sudah terhitung sejak pembuahan di dalam rahim. Maka baiknya pula sebelum perencanaan untuk memiliki seorang bayi begitu ya, seorang anak itu perlu dipikirkan kesiapan ibu, kesiapan ayahnya begitu ya. Kemudian bagaimana gizi atau nutrisi yang harus dipenuhi nanti ketika hamil dan sebelum kehamilan itu pun harus dipikirkan begitu. Oh, mungkin ada sesuatu penyakit atau butuh nutrisi yang lebih begitu, itu juga perlu dipikirkan karena ternyata itu akan mempengaruhi nanti ketika bayi kita lahir. Kemudian pada anak usia 2 tahun, jadi sebagai contoh begitu ya, ketika pada anak usia 2 tahun tinggi badannya itu bisa sudah mencapai setengah dari tinggi orang dewasa. Artinya bahwa perkembangan pada anak usia 0 begitu ya sampai 2 tahun ini sangat pesat begitu. Kemudian perkembangan otaknya menjadi 80% dari otak dewasa. Artinya kita memiliki waktu 1000 hari pertama kehidupan itu untuk bisa kita optimalkan, sehingga harapannya pemberian stimulasi perkembangan ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua mulai dari usia anak itu. Artinya mulai dari pembuahan tadi ya, tidak pada saat lahir, tapi dari pembuahan tadi sampai dengan anak usia 2 tahun itu kita sudah bisa mengoptimalkan begitu.
Kemudian definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Tadi di awal sempat saya singgung, apakah pertumbuhan dan perkembangan itu sama begitu ya Bapak Ibu? Nah, ternyata berbeda ya Bapak Ibu. Jadi pertumbuhan itu lebih ke ukuran fisiknya. Kalau misalnya Bapak Ibu datang ke posyandu, kemudian diukur berat badannya dan tinggi badannya, itu termasuk untuk memantau pertumbuhannya. Karena pertumbuhan itu dilihat dari ukuran fisik yang berubah berat badannya, berubah tinggi badannya, berubah lingkar kepalanya, lingkar lengannya, begitu ya. Nah, itu juga harus dipantau eh, setiap bulannya begitu ya. Biasanya kan kita ada kegiatan untuk di posyandu. Nah, jadi nanti setiap bulannya itu akan dipantau apakah terjadi kenaikan atau tetap begitu ya. Yang baik adalah setiap bulannya terjadi kenaikan dan kenaikannya pun sesuai dengan berat yang dibutuhkan. Jadi, misalnya ada pula yang naik tetapi naiknya itu tidak mencukupi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu perlu dievaluasi juga. Atau ada lagi misalnya setiap bulannya bahkan tidak naik gitu ya. Nah, itu ketika tidak naik 2 bulan saja itu perlu dievaluasi. Ada apa begitu ya? Kok tidak naik? Apakah ada permasalahan salah dalam memberikan aturan makan begitu ya, mungkin makannya yang salah begitu, atau misalnya bayi belum makan gitu ya, ketika usianya 0 sampai dengan 6 bulan bayi kita hanya memerlukan air susu ibu atau ASI begitu ya, jika tidak ada keadaan lain yang harus menambahkan nutrisi lain seperti susu formula yang diresepkan oleh dokter begitu ya misalnya. Tapi kalau tidak ada permasalahan, maka bayi kita hanya butuh ASI saja, tidak perlu ditambahkan oleh makanan yang lainnya. Nah, itu perlu dievaluasi juga berat badannya, kenaikan berat badannya setiap bulannya. Kalau misalnya tidak naik ataupun naik tetapi tidak optimal, itu juga perlu dievaluasi. Ada apa ya? Oh, mungkin salah dalam perlekatan. Perlekatan itu salah satu teknik ketika kita menyusui. Oh, mungkin salah begitu ya. Akhirnya tidak melekat dengan baik, akhirnya bayi tidak mendapatkan ASI sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Kemudian ketika sudah 6 bulan ke atas, bayi sudah diberikan makanan pendamping ASI, sehingga ASI bukanlah yang utama. Nah, itu juga perlu dipantau untuk berat badannya, terutama berat badan dan tinggi badannya. Bagaimana? Nanti dimasukkan biasanya kalau di posyandu pasti ada buku kesehatan ibu dan anak, dimasukkan ke KMS, begitu ya Bapak Ibu, bentuk berat badan dan tinggi badannya, nanti dilihat setiap bulannya, apakah dia akan selalu naik secara optimal atau tidak. Kalau tidak, perlu dievaluasi. Ada apa? Apakah mungkin anak terjadi kesalahan dalam kita memberikan aturan makan, anak menjadi nutrisi yang masuk tidak optimal begitu contohnya. Nah, itu perlu dievaluasi setiap bulannya. Nah, kemudian yang kedua yang akan kita bahas dan kita kupas lebih dalam lagi di sini adalah perkembangan. Kenapa saya membahas tadi di awal sedikit terkait dengan pertumbuhan? Karena mau tidak mau, ketika kita bahas perkembangan, pertumbuhan harus kita bahas begitu ya Bapak Ibu. Artinya harus kita perhatikan. Tidak bisa pertumbuhan berjalan sendiri, perkembangan berjalan sendiri. Artinya misalnya anaknya berat badannya baik, tinggi badannya baik, pasti perkembangannya baik belum tentu begitu ya. Dan sebaliknya pula. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan ini harus berjalan beriringan, semuanya harus dioptimalisasi dengan baik. Tidak hanya perkembangan tapi pertumbuhan. Namun pada kesempatan kali ini kami lebih menekankan pada bagaimana menstimulasi perkembangan supaya perkembangannya optimal. Begitu Bapak Ibu. Nah, sedangkan definisi dari perkembangan sendiri adalah bagaimana bertambahnya kemampuan dari struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks. Contoh perkembangan itu misalnya anak atau bayi kita dari awalnya berguling itu bisa duduk, kemudian bisa berdiri, kemudian bisa berjalan begitu ya, dari yang awalnya ketika baru lahir begitu ya, baru baru apa namanya
terlentang, nanti dia harus sudah bisa berguling, mengangkat kepala, kemudian menjadi duduk begitu ya, kemudian berdiri, berjalan, itu bertambah kemampuannya. Kemudian misalnya jadi bisa naik ke tangga, kemudian memegang pensil, memegang cangkir, kemudian menyusun kubus, itu salah satu atau beberapa contoh dari definisi perkembangan itu sendiri. Nah, kemudian kemampuan ini harus sesuai dengan usianya. Jadi, nanti di sini kami akan menekankan untuk usia 0 sampai 3 bulan seharusnya dia sudah mampu melakukan beberapa hal begitu ya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan usianya. Nanti bisa kita periksa kembali begitu ya Bapak Ibu, bisa kita cocokkan kembali begitu ke anak-anak kita ketika anak kita usianya misalnya 1 tahun begitu ya, 24 bulan, maka dia harus sudah bisa apa saja. Ada yang belum bisakah begitu ya, kalau belum bisa disimulasi, ataupun jadi tidak harus menunggu. Nanti kami akan menyampaikan juga stimulasi apakah yang harus dilakukan pada anak-anak kita ketika anak kita usia 3 tahun, 3 bulan misalnya begitu ya. Nah, supaya harapannya perkembangan kedepannya adalah menjadi optimal. Nah, deteksi dini masalah tumbuh kembang anak dengan rutin dan tepat dengan menimbang berat badan. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu dia berjalan beriringan sehingga mendeteksi atau mengetahui lebih awal begitu ya ketika ada masalah baik pertumbuhan dan perkembangan anak itu harus dilakukan dengan rutin begitu ya. Misalnya tadi berat badan setiap bulannya, nanti ketika bertambah usia sudah tidak setiap bulan, tapi ketika 0 sampai 6 bulan itu paling tidak setiap bulan harus tahu pertambahan berat badannya. Kemudian perkembangan pun seperti itu. Setiap bulan nanti ketika sudah 3 bulan penilaiannya begitu ya, atau melihat perkembangannya itu nanti setiap 3 bulan. Nah, kenaikan berat badan anak ini menjadi parameter penting untuk pertumbuhan anak seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi penting sekali Bapak Ibu semua untuk mengetahui berat badan begitu ya. Alhamdulillah untuk saat ini di Posyandu sudah dibuka kembali begitu ya. Setelah 2 tahun pandemi kemarin kita tidak bisa datang ke Posyandu, namun untuk saat ini kita sudah bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut sehingga Bapak Ibu bisa menimbangkan berat badan setiap sebulannya untuk mengetahui kenaikan berat badannya karena itu merupakan parameter yang sangat penting untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan anak. Perlu diukur secara rutin dan tepat, jadi mengukurnya pun dengan benar begitu ya. Nah, pada saat mengukur berat badan ada baiknya bersamaan dengan pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala karena akan dilihat bagaimana tidak hanya berat badan terhadap umurnya, jadi misalnya umur 2 tahun harusnya berat badannya berapa begitu ya, ada kenaikan atau tidak, tetapi akan dilihat juga berat badannya terhadap tinggi badannya itu bagaimana, apakah ideal, apakah sesuai dengan usianya. Nah, pantau kenaikan berat badan anak sesuai dengan plot di kurva. Kalau ini melalui aplikasi, Bapak Ibu bisa juga menggunakan beberapa aplikasi gratis yang bisa digunakan untuk memantau kenaikan berat badan. Misalnya di aplikasi tentang anak atau di aplikasi untuk yang lainnya juga ada. Kemudian rutin mengukur ini akan memudahkan deteksi dini masalah pertumbuhan agar bisa segera diatasi. Misalnya seperti yang saya sampaikan, kalau di awal sudah ketahuan begitu ya, berat badannya tidak naik 2 bulan, maka harus sesegera mungkin ditata laksana atau diberikan sebuah tindakan supaya tidak terlambat gitu. Nah, ini anjuran pengukuran minimalnya. Untuk usia saat kurang dari 1 tahun, untuk berat badan dan tinggi badan, alangkah baiknya kita mengukurnya adalah setiap bulan. Tapi kalau sudah 1 sampai 3 tahun, itu bisa setiap 3
bulan karena perkembangannya sudah tidak sepesat begitu ya ketika usianya sampai tadi sebenarnya sampai 2 tahun begitu ya, sehingga bisa setiap 3 bulan. Tetapi pada anak yang usianya kurang dari 1 tahun, anjuran pengukuran minimal untuk berat badan dan tinggi badan itu adalah setiap bulannya. Tapi kalau untuk lingkar kepalanya bisa diukur setiap 3 bulan. Kemudian pada anak yang lebih besar lagi, pada anak usia 3 sampai 6 tahun, itu mengukurnya setiap setengah tahun atau setiap 6 bulan. Namun bila ada indikasi, kemudian ada harus pengukurannya lebih dari yang dianjurkan seperti yang tertera di sini, itu bisa dilakukan lebih sering lagi mengikuti dengan saran dari tenaga kesehatan. Agar pengukuran semakin akurat gitu ya, memang dianjurkan supaya berat badannya itu betul-betul akurat, tinggi badannya betul-betul akurat. Pada saat mengukur untuk anak usia kurang dari 1 tahun itu memang tidak menggunakan baju telanjang begitu ya. Tetapi kadang kalau kita di posyandu kan tidak memungkinkan, sehingga memang masih menggunakan baju, namun biasanya pakai yang tipis, misalnya pakai jaket, jaketnya dilepas, sepatunya dilepas begitu ya. Usahakan kalau kita akan datang ke posyandu tidak memungkinkan untuk melepas baju semua, maka kita misalnya pakailah baju yang tipis begitu ya, atas bawahnya itu tipis sehingga tidak terlalu melenceng dari berat sesungguhnya begitu ya. Tapi kalau kita misalnya memakaikan baju yang berat begitu ya, jaket, kemudian celana jeans yang berat, nah takutnya begitu ya, ditakutkan beratnya nanti tidak sesuai dengan yang sesungguhnya begitu. Karena kita tidak memungkinkan untuk membuka baju secara keseluruhan ketika kita mengukurnya di posyandu misalnya. Kemudian untuk usia lebih dari 1 tahun menggunakan pakaian seminimal mungkin tanpa aksesoris, artinya tanpa sepatu mungkin ada bando yang besar begitu ya. Nah, itu dilepaskan terlebih dahulu, atau menggunakan topi itu lebih baik dilepaskan terlebih dahulu. Kemudian, usahakan pengukuran dilakukan di waktu yang sama setiap bulannya sehingga bisa mengoreksi misalnya di minggu ketiga setiap bulannya, maka harapannya di bulan berikutnya juga di minggu ketiga begitu, sehingga betul-betul dilihat setiap bulannya. Atau juga dilihat dari waktunya, pagi atau sore hari setelah mandi begitu. Jika anak usia kurang dari 2 tahun dan tidak ada timbangan bayi di rumah, itu dianjurkan untuk mengukur langsung di fasilitas kesehatan gitu ya. Jadi jangan mengukur selisih pengukuran berat badan ayah atau ibu dan anak. Jadi misalnya ketika anak kurang dari 2 tahun itu kan menggunakan timbangan khusus begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita tidak bisa misalnya di rumah adanya adalah timbangan injak untuk orang dewasa. Nah, lalu kita timbang bayi kita di situ, kemudian kita hitung selisihnya dengan kita. Jadi misalnya kita sambil gendong bayi kita begitu, kemudian kita mengukurnya. Kemudian setelah itu kita mengukur tanpa bayi, berat badan kita tanpa bayi, kemudian kita hitung selisihnya. Itu tidak dianjurkan karena khawatirnya tidak benar-benar menggambarkan berat sesungguhnya pada bayi. Nah, ada hal-hal penting yang perlu kami sampaikan begitu ya Bapak Ibu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana rutin memeluk, mengayun sambil mengajak anak berbicara itu bisa meningkatkan kecerdasan, dan ini sudah ada bukti penelitiannya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir begitu ya. Misalnya sampai saat ini begitu ya, mungkin ada yang menyampaikan bahwa anaknya jangan digendong terus nanti jadi bau tangan begitu ya misalnya. Nah, tidak perlu khawatir Bapak Ibu karena rutin memeluk, mengayun atau menggendong dengan perlahan begitu ya, mengayunnya tidak yang mengayun ekstrim, itu bisa meningkatkan terbukti bisa meningkatkan kecerdasan. Artinya terkait tadi ya Bapak Ibu yang misalnya menggendong begitu ya, ketika bayi itu ada di dalam rahim ibunya selama 9 bulan, bayi itu selalu dibawa kemana-mana begitu ya, dibawa kemana-mana oleh ibunya, disayang oleh ibunya, disayang oleh ayahnya. Kemudian bayi itu juga merasa diayun gitu ya, kan dibawa jalan-jalan kemana saja oleh ibunya, itu bayi merasa diayun. Nah, kemudian ketika bayi kita lahir begitu ya,
ada adaptasi yang sangat luar biasa yang harus dihadapi oleh bayi kita gitu ya, yang ibaratnya kan tidak tahu apa-apa gitu ya. Keadaannya sangat berbeda dari di dalam rahim ibunya dan ketika keluar. Dari suhu ruangan saja sudah berbeda. Ketika di dalam rahim ibunya, bayi akan selalu merasa hangat begitu ya. Kemudian cahayanya pun berbeda ketika dia lahir di dunia begitu ya. Artinya bayi itu harus berusaha semaksimal mungkin beradaptasi dengan dunia di luar begitu ya. Nah, sehingga ketika bayi itu ingin selalu digendong, kemudian nangis selalu maunya digendong, itu tidak apa-apa. Berikanlah yang terbaik. Ya sudah digendong begitu ya. Bau tangan ya tidak apa-apa kan bau tangan ibunya. Toh itu juga akan semakin mendekatkan bayi dengan ibunya. Bisa juga misalnya dilakukan bergantian dengan ayahnya atau dengan anggota keluarga yang lain begitu ya. Karena ketika bayi baru lahir yang diperlukan adalah sentuhannya, suara ibunya, suara ayahnya, suara orang-orang terdekatnya, kemudian komunikasi begitu ya. Jadi jangan justru malah ketika anak menangis dibiarkan dulu saja, biar tidak manja begitu ya. Nah, itu justru akan mempengaruhi bagaimana perkembangan anak ke depannya begitu ya. Jadi ketika bayi itu mampu berkomunikasi dengan kita sebagai orang dewasa itu adalah dengan menangis. Misalnya bayi merasa lapar, bayi merasa tidak nyaman, bayi merasa mengantuk, itu pasti akan berkomunikasi ya melalui menangis, karena komunikasi yang bisa dilakukan adalah dengan menangis, dengan memberikan sinyal pada orang-orang terdekatnya, terutama pada ibunya misalnya. Nah, sehingga kita harus sesegera mungkin, misalnya bayi kita menangis, kita dekati, kita angkat, kita gendong, kita kenapa ya bayinya gitu, apakah dia lapar? Kan tidak selalu bayi itu menangis pasti lapar terus kita kasih susu atau ASI begitu ya, itu tidak. Tetapi mungkin dia tidak nyaman, mungkin dia butuh pelukan, mungkin dia butuh gendong gitu ya. Itu harus sesegera mungkin direspon gitu, karena jika tidak direspon bahkan ke depannya begitu ya, di usia yang selanjutnya sampai dewasa itu akan mempengaruhi. Ada yang namanya trust versus mistrust gitu ya. Oh, bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi trust versus mistrust itu secara gampangnya bisa kita pahami dengan percaya dan tidak percaya. Artinya, ketika anak menangis memberikan sinyal pada kita, kita tidak langsung meresponnya begitu ya, bayi akan di dalam persepsinya begitu ya, di dalam persepsinya bahwa dia akan kehilangan kepercayaan begitu ya, bahwa sinyal yang saya berikan kok tidak ditangkap oleh orang-orang yang di dekat saya begitu ya. Nanti kedepannya dia akan merasa tidak tidak percaya diri begitu ya, jadi rendah diri karena dia merasa nanti saya akan berhasil tidak ya begitu ya, karena mungkin gitu ya ketika bayinya tadi ketika menangis dibiarkan saja gitu ya misalnya. Nah, itu hal-hal sederhana gitu ya, baru kecil sekali terkait dengan pentingnya kita memeluk kemudian segera merespon ketika bayi menangis begitu, karena itu juga akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada bayi kita. Kemudian mengajak anak berbicara. Bayi baru lahir itu sudah bisa mendengar dan melihat begitu ya, meskipun jarak lihatnya itu tidak sejauh ketika sudah berusia lebih gitu ya. Pada bayi baru lahir itu paling 30 cm, itu baru bisa melihatnya pun warna-warna kontras seperti warna merah, hitam, dan putih begitu ya. Tetapi bayi itu sudah bisa menggunakan indera yang lainnya seperti mencium gitu ya, jadi mengenali ibunya dengan baunya begitu ya, kemudian sentuhannya, suaranya begitu ya, sehingga penting sekali dari sejak lahir itu sudah kita ajak berbicara begitu ya. Bukan berarti anak tidak mengerti apa-apa, tetapi anak akan memproses, bayi itu akan memproses apa yang didengarkan gitu, sehingga uh, istilahnya itu seperti ini Bapak Ibu, ketika kita pengen anak kita itu uh, mudah dalam berbicara begitu ya. Misalnya ketika usia mulai dari 6 bulan itu sudah bisa babbling begitu ya, mama, papa seperti itu. Nah,
itu kan harus ada yang masuk dulu ke telinganya, harus ada inputnya. Nah, semakin banyak kita memberikan input, akan semakin banyak yang keluar, begitu ya. Cara kita menstimulasi supaya anak kita mudah berbicara, pandai berbicara, banyak kosakatanya, begitu ya, ketika masih anak-anak, tentu kita harus sering mengajak komunikasi, begitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu memandikan, itu diajak berkomunikasi. Oh, tangannya dibersihkan dulu ya. Nah, nanti kan sambil dipegang. Itu bayi sudah tahu, oh ini tangan. Nanti semakin dia besar, dia akan mudah dalam memahami ini tangan saya, ini kaki saya, ini mata saya, begitu. Jadi semakin banyak kita menstimulasi seperti itu akan mempengaruhi ke depannya, begitu. Nah, ini yang saya sampaikan. Pada saat bayi baru lahir, fungsi sensori atau indera peraba anak berkembang sangat pesat, gitu ya. Jadi penting kita melakukan interaksi langsung sambil menstimulasinya. Nah, beberapa kombinasi stimulasi sensori gitu ya. Sensori itu yang dirasakan, misalnya seperti sentuhan dengan dekapan, dengan pelukan, kemudian gerakan seperti ayunan, diajak jalan-jalan begitu ya. Uh, Termasuk misalnya bayi sudah usia 4 bulan begitu ya, dia sudah, atau 3 bulan dulu ya, 3 bulan dia sudah harus bisa duduk dengan bantuan, 4 bulan dengan bantuan gitu ya, itu dibiarkan, tidak digendong terus begitu ya, tetapi dibiarkan dia berguling, kemudian mengeksplor begitu ya, tidak digendong terus. Jadi meskipun menggendong itu juga penting untuk anak dan bayi, tapi bukan berarti harus digendong terus begitu ya. Artinya ketika eh, anak tidak memerlukan atau baru sedang tidak ingin digendong, ya biarkanlah anak itu mengeksplor begitu ya. Jadi dibiarkan di dalam, di bawah begitu ya, tapi kita pastikan aman begitu. Misalnya kita kasih karpet yang aman, tidak mudah terpeleset, tidak mudah misalnya terbentur kepala ke lantai begitu ya, dikasih agak yang empuk gitu boleh. Atau biarkan juga anak merangkak, misalnya pada usia yang dia sudah mulai bisa merangkak gitu ya, 6-7 bulan, dia mau merangkak ke lantai, biarkan dia merangkak ke lantai supaya dia juga merasakan gitu. Kemudian suara dengan nyanyian begitu ya, misalnya didengarkan dengan murotal, kemudian dengan lagu-lagu lainnya. Kemudian tatapan gitu ya, kemudian bau tadi. Nah, ini kalau saat bayi menangis, itu kita harus segera merespon aktif dengan menatap matanya lalu menggendong. Ya nak, sebentar ya. Atau ayah di sini, adik haus ya, gitu misalnya. Kemudian bosan ya dek ditinggal, sini bunda gendong, kita ke dapur ya, gitu. Itu beberapa contoh kita bisa merespon secara aktif dengan memberikan tatapan mata kita, begitu ya, lalu menggendongnya. Tangisan bayi itu bentuk komunikasi awal. Ini tadi yang saya sampaikan. Nah, tapi tangisan bayi ini juga bisa disertai dengan gejala penyakit, misalnya seperti demam, kembung, muntah, diare, batuk, ruam, sesak nafas. Nah, kalau ternyata tangisannya itu disertai dengan tanda tadi yang sudah disebutkan, itu bisa membawa ke fasilitas kesehatan sesegera mungkin. Nah, salah satu contoh eh, pertumbuhan dan perkembangan apa yang harus dicapai pada anak, begitu ya. Kami contohkan pada video kali ini untuk anak usia 3 bulan. Untuk usia-usia yang lainnya kami akan sampaikan pada video yang selanjutnya. Anak 3 bulan idealnya dia sudah bisa mengangkat kepala secara mandiri setinggi 45 derajat. Jadi setengah gitu ya. Tidak setengah, kalau kalau tegak lurus kan 90 ya. Itu usia 6 sampai usia setelah 6 bulan gitu ya. Tapi kalau sampai 3 bulan itu baru 45 derajat. Bayi baru lahir itu harus segera distimulasi. Jadi cara menggendongnya itu boleh menggendongnya dengan
menghadap ke kita, kemudian M shape gitu ya. Jadi pantatnya itu tersangga gitu ya, tidak berdiri. Nah, menghadap ke kita itu boleh. Jadi tidak harus selalu tertidur, tapi digendong tegak lurus, kita pegangi kepalanya begitu ya. Kemudian pantatnya itu tersangga seperti bentuknya nanti M atau M shape. Nah, kemudian itu akan meningkatkan anak supaya bisa mengangkat kepalanya 45 derajat. Akan tetapi kalau anak selalu dibiarkan tidur terlentang, digendong secara terlentang, nah nanti apa namanya, untuk anak bisa mengangkat kepala itu kurang terstimulasi dengan baik. Kemudian bayi baru lahir bisa langsung kita lakukan tummy time. Tummy time itu kita tengkurapkan bayinya gitu ya. Kita kasih mainan di depannya dengan warna-warna kontras seperti hitam, merah dan putih. Kemudian nanti di bayi gitu ya, dia akan secara natural dia akan melatih mengangkat kepala sehingga menguatkan otot di lehernya sehingga bisa tercapai ketika nanti usia 3 bulan bayi sudah bisa mengangkat kepala setinggi 45 derajat. Kemudian selain itu pada anak usia 3 bulan anak itu sudah harus bayi ya, kalau 0 sampai 1 tahun itu kita sebutnya bayi. Bayi sudah bisa menggerakkan kepala dari kiri atau ke kanan saat terlentang. Nah, itu juga tidak bisa langsung gitu ya, tetapi harus distimulasi. Kalau kita memberikan stimulasi dengan baik, maka akan lebih cepat anak ini bisa melakukan tahapan-tahapan ini gitu ya. Jadi misalnya ketika tadi dikasih mainan gitu ya sambil tengkurap, boleh sambil terlentang, misalnya sambil tengkurap mainannya di depannya, mainannya yang digerak-gerakkan, warnanya yang kontras karena pada usia bayi baru lahir baru bisa melihat warna-warna kontras seperti warna merah, hitam dan putih begitu, sehingga ketika nanti mainannya digeser ke kanan dia akan menoleh ke kanan, ke kiri. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian selain itu adalah bayi sudah bisa melihat dan menatap wajah ayah dan bundanya atau orang lain. Ya, itu kita harus pastikan bahwa pada anak usia 3 bulan dia harus sudah bisa melihat dan menatap gitu ya. Jadi misalnya kita panggil halo nak gitu ya, dia akan merespon ke kita, menatap mata kita gitu. Kemudian mengoceh spontan atau bereaksi gitu ya, sudah banyak mengoceh, jadi tidak diam saja. Nah, kalau kita sering ajak komunikasi begitu lahir, bahkan sejak di dalam kandungan, itu sudah bisa kita ajak komunikasi begitu ya Bapak Ibu. Misalnya, nah ikut ibu kerja dulu ya gitu ya, misalnya nah ikut ibu masak dulu ya, nah ikut ibu jualan dulu ya. Nah itu kita juga sudah melakukan komunikasi pada saat bayi itu di dalam kandungan, dan itu sangat berpengaruh ketika nanti lahirnya gitu ya. Bayi itu ketika di dalam kandungan sudah dapat mendengar Bapak Ibu semua gitu ya, sehingga penting juga kita berikan stimulasi. Kemudian selain itu bayi di usia 3 bulan itu harus sudah bisa tertawa dengan keras walaupun tidak digelitik atau diraba-raba. Jadi tanpa digelitik, kalau digelitik kan dia tertawa keras, tanpa itu dia sudah bisa tertawa dengan keras gitu ya. Itu menjadi poin penting juga ternyata harus dilewati. Kemudian bereaksi terkejut terhadap suara keras ya, itu hal yang harus dicapai. Kemudian merespon atau membalas senyum ketika diajak bicara atau disenyum, biasanya kalau dalam bahasa Jawa itu mungkin dikudang gitu ya. Ketika halo gitu ya. Nah, nanti dia membalas dengan senyumnya. Nah, itu harus dicapai ketika dia usia 3 bulan. Bergerak secara aktif pada kepala, tangan, kaki, misalnya mengangkat tangan, menendang gitu ya. Nah, jadi dalam keadaan dia misalnya terlentang gitu ya, kepalanya itu bergerak-gerak, kemudian tangannya mengangkat-angkat sambil memegang mainan, kemudian menendang-nendang gitu ya. Misalnya ada guling, ada bantal gitu, dia tendang-tendang. Nah, kalau ada salah satu dari 8 aktivitas tadi, bayi itu ada yang belum, itu harus segera dievaluasi. Bisa datang ke puskesmas dulu. Nanti jika memang ada betul-betul masalah, bisa dilanjutkan ke dokter spesialis anak. Pemantauan tumbuh kembang adalah suatu kegiatan untuk menemukan secara dini apakah ada penyimpangan pertumbuhan atau penyimpangan perkembangan ataupun penyimpangan mental emosional anak gitu. Apa yang perlu orang tua lakukan untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama, kebutuhan dasar itu harus dipenuhi. Bagaimana asuh, ASI, dan ASAH. Asuh itu bagaimana kita memenuhi kebutuhan fisiknya, misalnya pemberian ASI, gizi, imunisasi, pengobatan bila sakit,
rumah yang layak dan bersih begitu ya. Rekreasi itu juga menjadi hal yang penting, misalnya pergi ke pantai, tidak harus pergi ke pantai ya, misalnya kalau di dekat posyandu dekat kita gitu ya, misalnya datang ke lapangan untuk lihat kereta, kemudian ada sapi, kemudian ada orang-orang bermain bola. Nah, itu termasuk salah satu rekreasi yang sederhana. Kemudian asih itu memenuhi kebutuhan emosi dan kasih sayang. Asah adalah bagaimana kita menstimulasi mental yang merupakan cikal bakal untuk proses belajar anak. Nah, screening atau pemantauan tumbuh kembang untuk bayi dianjurkan setiap bulan. Gitu ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan bekali juga Bapak Ibu bagaimana men-screening perkembangan sesuai dengan usianya. Nanti akan kita berikan checklist gitu ya. Apakah sudah memenuhi ketika usia anak Bapak Ibu itu 4 bulan misalnya. Nanti kalau misalnya ada satu atau dua yang tidak sesuai, maka harus dibawa ke tenaga kesehatan sesegera mungkin, dikonsultasikan. Anak usia 12-24 tahun dianjurkan setiap 3 bulan untuk perkembangannya. Anak usia 24 bulan sampai 72 bulan dianjurkan setiap 6 bulan seperti tadi yang disampaikan di awal. Namun ketika kurang dari 1 bulan itu dianjurkan untuk mengukur berat badan dan tinggi badannya adalah setiap 1 bulan. Nah, ini beberapa sumber yang kami gunakan yang bisa juga Bapak Ibu gunakan. Kemudian untuk usia-usia selanjutnya kami sudah menyiapkan video bagaimana tingkat perkembangan pada setiap usia dan bagaimana menstimulasi, lalu bagaimana melakukan evaluasi apakah anak sudah sesuai dengan perkembangannya itu sudah sesuai dengan usianya di video-video selanjutnya yang akan kami berikan melalui WhatsApp group ini. Baik Bapak Ibu, itu semua yang sebagai awal yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, kami sangat terbuka untuk menerima pertanyaan Bapak Ibu di dalam WhatsApp group. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan membuka sedikit wawasan begitu ya dari Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak sekali hal